Assalamualaikum Ananda semua, apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam kesehatan ya. Baik, di pagi ini kita akan kembali belajar fikih secara daring. Dan seperti biasa sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Ikuti doanya ya. Bersama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di pagi ini kita akan mempelajari fikih yaitu tentang haji ya. Jadi materi fikih kita kali ini adalah tentang haji, dan haji adalah merupakan salah satu rukun Islam ya. Rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Nah, baik, kita akan pelajari apa itu haji dan bagaimana haji itu ya. Nah, pengertian haji. Pertama, haji menurut bahasa. Haji menurut bahasa adalah pergi menuju tempat yang diagungkan ya. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa ketika orang berhaji itu berarti pergi kemana? Pergi ke Mekah. Jadi di Mekah itu ada Ka'bah ya. Dan Ka'bah atau Mekah itu adalah salah satu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengertian haji menurut bahasa adalah pergi menuju tempat yang diagungkan. Maksudnya adalah Ka'bah atau Makkah Al-Mukarramah. Selanjutnya pengertian haji menurut istilah. Pengertian menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat-syarat tertentu. Jadi haji itu tidak hanya sekedar mengunjungi Ka'bah di Mekah aja, tapi mengunjungi Ka'bah di Mekah itu adalah dengan berniat untuk melaksanakan ibadah haji, dan tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Nanti juga ada rukun-rukun tertentu yang harus dikerjakan ketika ibadah haji. Jadi tidak setiap orang yang datang ke Ka'bah ke Mekah itu dikatakan berhaji, tidak ya. Kalau dia hanya sekedar datang untuk melihat saja ya, untuk mengunjungi saja tanpa ada niatan berhaji, ya berarti itu mah bukan haji ya. Orang misalkan hanya datang ke tempat itu foto-foto misalkan ya, atau membuat dokumentasi ya, atau membuat konten ya, tidak ada niatan berhaji, itu mah bukan berhaji. Haji itu datang ke Mekah, ke Ka'bah dengan maksud melaksanakan ibadah haji dengan tentu memperhatikan syarat dan rukun haji. Itu. Selanjutnya ada dalil haji ya. Haji itu ada dalilnya, ada perintah Allahnya ya. Jadi seseorang diwajibkan, semua umat muslim diwajibkan untuk berhaji itu karena memang ada dalil yang memerintahkan, yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya adalah mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Ali Imran ayat 97. Ya, ini tentang dalil diwajibkannya berhaji. Selanjutnya yaitu tentang dimulainya kewajiban haji. Terkait dengan kapan sih haji itu mulai diwajibkan, ini ada berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah, ada juga yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Yaitu terkait dengan dimulainya kewajiban berhaji. Selanjutnya tentang kewajiban haji ya. Nah, haji ini hanya diwajibkan bagi umat muslim hanya satu kali saja seumur hidupnya. Itu juga bagi umat muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak ada kewajiban pergi haji ya. Mampu di sini mampu dari segi materi, mampu dari segi fisiknya ya, badannya sehat, materinya ada, ongkos untuk pergi ke tanah sucinya. Dan kalau dia berkeluarga, masih ada harta yang ditinggalkan untuk menafkahi keluarganya. Nah, bagi orang yang belum
belum berkewajiban berhaji, belum mampu untuk melakukan itu, ya berarti dia tidak ada kewajiban. Sementara bagi orang yang sudah mampu, ya dia misalkan materinya sudah ada, badannya sehat, wajib melaksanakan haji. Ingat, wajib. Yang nama wajib berarti harus dikerjakan, tidak dikerjakan berarti berdosa. Tidak sempurna seseorang yang sudah memiliki kemampuan berhaji, ya tidak sempurna Islamnya orang yang sudah memiliki kemampuan berhaji tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, kelak akan dimintai pertanggungjawaban akhir. Bagi Ananda semua di sini yang sudah yang nanti ya kelak gitu kan, nanti kelak sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri gitu kan, sudah berkeluarga bahkan, dan nanti sudah ada materi ya untuk pergi ke sana, badannya juga sehat, maka silakan pergi berhaji. Namun sebelumnya harus menuntut ilmu dulu ya, mencari tahu dulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji, misalkan dari segi syarat, rukun dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi haji itu kewajibannya hanya satu kali saja seumur hidup. Adapun misalkan haji yang kedua, ketiga itu hukumnya hanya sunnah saja. Nah bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali ya, itu cukup, tidak harus pergi haji lagi ya. Harta yang kita miliki daripada misalkan kita digunakan untuk haji 2 kali, 3 seterusnya, kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat ya. Diantaranya bisa misalkan dengan di sekitar kita ada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir, du'afa, yatim piatu yang sangat sekali membutuhkan bantuan kita, itu lebih baik digunakan ke sana gitu. Selanjutnya adalah, nah berarti ini udah beres ya terkait dengan haji sampai pada kewajiban berhaji. Nah tugasnya adalah tulis dalil haji dengan bahasa Arab dan artinya pada kertas 1 lembar, lalu dikumpulkan ke wali kelas paling lambat besok ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan karena akan direkap ya, akan dimasukkan ke nilai. Ya mungkin itu aja materi kita yang dapat kita pelajari di pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktu yang telah diberikan untuk menyaksikan, menyimak materi di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat dan optimis dalam belajar ya. Terima kasih, dan seperti biasa sebelum kita akhiri pembelajaran kita di pagi ini, kita akhiri dengan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.